Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Saya perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai acara kita pagi hari ini. Perkenalkan diri, nama saya Amin, Jawa Timur. Dalam rangka acara kita pagi ini yaitu penjelasan tentang pajak yang akan dilakukan oleh para ahli, termasuk pendiri Intak yaitu Bapak Widodo dan rekan-rekan. Untuk yang pertama, sedangkan yang kedua sebagai moderator adalah Bapak Rinto Setiawan, dan di sini juga hadir Bapak Saud Pitumorang dan Bapak Awan beserta rekan-rekan. Kita mulai acara kita pagi ini yaitu tentang selamatkan pajak, yaitu dengan penjelasan KSOT yang akan dipaparkan oleh Bapak Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita mulai acara pagi ini. Silakan untuk bagi para penanya, silakan bertanya sekaligus apapun yang tentang pajak. Ya, Untuk pajak maaf, ini awal apa ini Pak, materi presentasi dulu dari Pak Widodo dipaparkan dulu ya. atau? Iya, Ya. langsung saya paparkan aja, Pak, biar kita ini aja praktis. Langsung aja. Jadi tolong itunya, Pak, flyer yang saya kirim, Pak. Apa presentasinya yang pertama itu? Ya, Pak. Ya. Nah, Ini Pak ya. Ya, silakan Pak Widodo. Ini pertama-tama kita akan dengan belum kelihatan Pak. presentasi. Belum muncul presentasi yang saya kirim. Sudah kelihatan Pak ya? Ya, udah ada. Ya. Jadi saya akan jelaskan tentang bagaimana solusi masa depan atas pajak Indonesia. Berikutnya, Pak Rinto. Ya. Pak. Ya. Ya, ini foto bersama jaringan-jaringan LSM seluruh Indonesia. Berikutnya aja, Pak Rinto. Nah, ini rencana pajak yang dibangun oleh pemerintah di masa datang. Berikutnya, Pak Rinto. Yang pertama kita bahas apa rencana yang akan dibangun oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari rencana yang dia akan dibangun oleh pemerintah di masa datang, maka pemerintah akan membangun sistem pajak yang lebih berorientasi pada target. Pertama adalah membuat harmonisasi peraturan perpajakan yang sudah sekarang diberlakukan. Saya pelajari HPP ini jelas-jelas sangat lebih tajam dalam mengenakan pajak kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam membangun sistem pajak itu akan mengintegrasikan nomor induk KTP dengan NPWP dan data perpajakan menjadi satu identitas. Nah, ini sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, pemerintah akan membuat bracket pajak semakin diturunkan untuk menjaring wajib pajak yang lebih kecil untuk lebih banyak dikenakan. Bracket ini adalah semacam penghasilan batas tidak kena pajak. Kemudian dibuat semacam data
big data, yaitu yang sekarang namanya Cortex itu akan menjaring wajib pajak sampai kepada bawah. Jadi saya bisa jelaskan bahwa dengan Cortex ini nanti setiap orang itu akan terdata gerak langkah dari kegiatan mereka sehari-hari, khususnya dalam mengeluarkan uang. Jadi bukan hanya penghasilan dari orang per orang itu yang bisa dipantau, tapi juga pengeluarannya. Jadi orang itu mengkonsumsi barang atau mengeluarkan uang itu untuk apa aja itu sudah tercatat dalam big data itu. Makanya ini akan luar biasa ini pengenaan pajak yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Bisa dibilang tidak ada yang namanya masyarakat itu menghindarkan dari pengenaan pajak, bisa dikatakan seperti itu. Terus yang 5, berbagai usaha akan dikenakan pajak, termasuk adanya pendidikan dan sembako. Bahkan saya pelajari dari harmonisasi peraturan perpajakan itu sekarang yang namanya pertanian dan beberapa produk dari hasil bumi itu akan dikenakan pajak. Ini kan ini kan artinya sesuatu yang luar biasa. Bagaimana secara filosofi pajak atas barang-barang yang diambil langsung dari alam itu tidak boleh dikenakan pajak, itu sekarang dikenakan. Jadi tidak ada yang namanya kaidah-kaidah lagi, tidak ada yang namanya dasar-dasar etika dalam ilmu perpajakan yang bisa dijadikan pedoman gitu loh kalau saya lihat. Kemudian yang keenam adalah kenaikan PPN mulai 2025 paling tidak 1 Januari menjadi 12%. Padahal PPN ini adalah pajak atas konsumsi, pajak atas barang-barang yang dibeli oleh masyarakat, dan ini penanggung pajaknya adalah masyarakat. Di mana di sini tidak ada yang namanya batasan. PPN ini sebenarnya tidak boleh kalau dalam sistem perpajakan untuk diperluas basisnya. Kenapa? Karena PPN ini akan menjaring orang-orang yang penghasilannya tidak merata. Apakah itu penghasilan kecil, buruh, sampai orang-orang yang masih di bawah UMR gitu loh. Jadi PPN ini tidak menyentuh prinsip-prinsip keadilan. Kalau di negara-negara maju, negara Amerika, pengenaan pajak lebih banyak pada pajak penghasilan untuk didistribusikan kepada masyarakat nantinya. Tapi kalau PPN ini prinsip keadilan banyak terlanggar karena orang-orang kaya maupun orang-orang yang penghasilan rendah diperlakukan sama dalam perpajakan. Nah, ini luar biasa bagaimana PPN ini menjadi 12% yang kemarin baru naik 11% gitu loh. Jadi ini tidak ada kontrol atas sistem pajak kita. Berikutnya Pak Rindo. Itu gambaran dari sistem pajak di masa datang. Kemudian kalau kita lihat dari sistem penyanderaan daripada penyitaan dan penahan WP, ini akan terjadi gencar penyitaan aset WP. Saat sekarang aja itu sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pemblokiran. Bahkan diskusi tadi malam dengan ITW itu ada yang melaporkan bahwa kalau sudah kena pajak, itu yang namanya aset-aset termasuk rekening-rekening bank itu semuanya ditahan seperti di Sandra gitu loh. Jadi ini kalau menurut saya ini sebuah tindakan yang ngawur gitu loh. Bagaimana pajak ini menjadi sesuatu yang menghambat dari kegiatan ekonomi, kegiatan masyarakat. Nah, ini yang kedua, ada semacam pemblokiran rekening, memindahkan saldo bank, menyita bangunan, tanah, mobil, aset yang seolah-olah mereka bisa melakukan apapun gitu loh. Banyak kasus-kasus kita temukan bagaimana perusahaan itu diblokir rekeningnya itu seperti menutup keran aja. Kalau mereka mau buka ya tinggal buka aja, nggak ada kontrol gitu loh. Padahal kalau perusahaan itu rekeningnya ditutup, itu sudah nggak bisa apa-apa. Dia bagaimana bisa menggerakkan perusahaan itu, bagaimana untuk melakukan yang namanya pembelian bahan baku dan lain sebagainya, itu sudah
tidak bisa lagi, itu sangat mudah menarik pajak kepada masyarakat gitu loh. Kalau sudah disandera seperti itu nyerah perusahaan. Akhirnya ujung-ujungnya ya sudah negosiasi. Itulah peluang terjadinya korupsi, tawar-menawar. Dan ini tidak bisa kelacak oleh lembaga-lembaga pengawas ataupun KPK gitu loh. Kemudian yang ketiga itu ada cara yang akan diperkuat. UGP dilaporkan dan ditahan, dikejari. Ini akan banyak sekali nanti orang-orang yang akan dilakukan penahanan atau gazeling. Padahal belum tentu masyarakat itu bersalah. Kemungkinan memang mereka tidak paham yang namanya pajak. Jadi sangat mudah, dan sini membuka peluang-peluang terjadinya korupsi. Kemudian diancam dengan pidana atau pelanggaran pajak. Jadi orang-orang pajak ini sangat mudah untuk mendapatkan yang namanya uang-uang negosiasi. Mereka tinggal ancam aja, itu sudah ketakutan, gemeter masyarakat. Karena masyarakat ini sebenarnya bukan orang-orang jahat. Mereka orang-orang yang tidak paham tentang pajak. Bahkan dalam kajian literatur yang Intak lakukan itu ada Kanwil meminta lapas khusus pidana pajak gitu loh. Jadi Kanwil meminta lapas khusus pidana pajak. Jadi bayangkan bagaimana orang-orang yang bukan orang jahat, mereka orang yang tidak paham pajak bisa jadi itu ditahan di mana, di penjara-penjara itu. Akhirnya di sinilah terjadi peluang yang namanya tawar-menawar, negosiasi gitu loh. Kemudian pidana penjara akan kena 6 tahun, bahkan denda 2-4 kali pajak terutang. Jadi sangat-sangat mengerikan kalau kita lihat daripada yang namanya sistem pajak di masa datang dari sistem pajak Indonesia. Berikutnya Pak Rindo. Nah, ini ya kita akan lihat dari dasar kajian yang telah Intak lakukan. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pajak Indonesia rapuh. Nanti kita akan jelaskan rapuhnya itu seperti apa. Yang kedua, menjadikan arah pembangunan sistem pajak Indonesia menjadi salah. Saya bisa katakan, secara keilmuan, sistem pajak kita ini sudah ngaco. Sudah nggak karu-karuan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa tersembunyi? Nah, disinilah nanti kita akan bahas. Jadi bagaimana sistem pajak ini sudah melanggar, bukan hanya masalah korupsi, tapi dari ilmu pajak itu sendiri itu banyak terlanggar. Jadi banyak orang-orang yang merancang kebijakan-kebijakan, yang merancang sistem pajak ini, Indonesia ini hanya berpikir tentang target. Tapi mereka tidak tahu bahwa target itu diibaratkan seperti negara merampok rakyat. Itu yang terbangun. Mereka tidak peduli, di situ banyak perusahaan yang bangkrut, masyarakat yang takut, momok, segala macam, nggak ada yang paham di situ. Mereka yang penting dengan saya bisa mengusulkan kebijakan yang akan meningkatkan penerimaan negara, akan menjadikan karir saya naik. Itu yang terjadi. Bagaimana yang namanya pajak-pajak hiburan bisa dinaikkan menjadi 70%, menjadi 40%, dan lain sebagainya. Dasarnya cuma apa? Dasarnya cuma bahwa hiburan ini adalah orang-orang malam yang mencari hiburan dari uang-uang tanda kutip, atau dari uang-uang yang dia dari orang-orang yang membuang-buang uang gitu loh. Jadi bahasa-bahasa keilmuan pajak ini sangat-sangat tidak punya aturan kalau menurut saya gitu loh. Jadi itulah bagaimana pajak ini menjadi tidak ada kontrol gitu loh. Seperti juga misalkan tentang pajak rokok gitu. Bagaimana pajak rokok ini dinaikkan bisa mencapai sebungkus rokok itu sampai 50.000, 35.000 dan lain sebagainya. Padahal konsumen dari rokok ini adalah orang-orang kecil gitu. Sebagian besar adalah orang-orang kelas menengah ke bawah gitu. Mereka harus dibebani oleh pajak dengan alasan apa? Dengan alasan ini rokok ini tidak ada guna. Kalau tidak ada guna, kenapa pabriknya itu dijamkan seperti ini? Ini kan sesuatu yang kebijakan yang tumpang tindih gitu loh. Kemudian kita lihat lagi dampak
dari kebijakan pajak yang salah. Berbagai kepentingan masuk, mendompleng kepentingan pajak. Nah, kepentingan itu apa? Macam-macam. Dari korupsi itu jelas. Korupsi yang terjadi itu merupakan bagian dari kepentingan oknum-oknum untuk memperkaya diri. Bagaimana kekayaan yang luar biasa. Kemudian dari konsultan pajak ini semuanya diam. Tidak ada yang bicara tentang bagaimana nasib daripada ini. Mereka banyak oknum-oknum yang bermain di dua kaki. Mereka bukan menjadi orang-orang yang profesional menegakkan keadilan, tapi mereka berdiri di dua kaki. Banyak pendapat konsultan pajak yang menguatkan temuan-temuan pemeriksa bahwa wajib pajak kamu kena sekian, ini kecil kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Hanya perbandingan, padahal itu sampai yang kena pajak itu miliaran, ujung-ujungnya negosiasi. Kalau Bapak negosiasi dengan ini, Bapak hanya bayar 10%. Padahal sebenarnya orang ini bebas pajaknya. Sangat mudah untuk membodohi atau membohongi rakyat ini. Disinilah namanya, makanya korupsi tidak sulit untuk dihilangkan di dunia pajak, di lingkungan pajak. Kemudian dampak berikutnya adalah dominasi. Munculnya dominasi dari oknum-oknum pajak yang menguasai sistem pajak Indonesia. Bagaimana kasus Gayus itu tidak bisa mengungkap siapa aktor yang sebenarnya. Bagaimana kasus RAT itu sebenarnya bagian dari bagaimana menutup korupsi yang terjadi. Untuk apa? Untuk membangun opini, pencitraan dari pajak itu sendiri. Supaya apa? Supaya nggak kemana-mana. Rafael Alun Trisambodo ini sebenarnya satu dari ribuan orang yang ada di kantor pajak. Mereka berlindung di balik ini dengan bahasa apa? Dengan bahasa yang meremehkan sistem pajak, meremehkan rakyat, meremehkan wajib pajak. Bagaimana mereka merusak negeri ini, tapi mereka ketawa-ketawa. Saya tahu mereka itu hampir tiap malam dugem, tiap malam ke karaokean, pijat sauna, perempuan, narkoba, segala macam beliau. Kenapa saya bisa tahu? Saya dulu bagian daripada mereka. Saya pernah menjadi tim pemeriksa di Karipakusum 4. Saya tahu kehidupan mereka itu. Banyak, bahkan saya ini kemarin ketemu sama salah satu orang pajak dari alumni STAN yang keluar, itu bilang LGBT di pajak itu besar, Pak. Paling besar di antara aparat pemerintah. Perkembangan LGBT itu katanya. Ini dari mana? Karena mengumbar yang namanya kesenangan. Dan itu semua berawal dari uang. Kemudian menimbulkan apa? Yang kelima, menimbulkan kompleksitas dari sistem pajak menjadi sangat-sangat rumit, ruwet. Sehingga kalau ada kasus apapun itu, apakah kasus RAT, kasus Gayus, atau kasus 349, itu sudah yang terjadi hanya polemik, perdebatan ke sana kemari, tapi tidak ada yang namanya solusi atau penyelesaian. Akhirnya tenggelam begitu aja. Rakyat kalau sudah begitu frustasi, masyarakat frustasi. Nah, akibatnya apa? Sistem pajak kita tidak ada kontrol. Sehingga pemerintah, oknum-oknum ini dalam membangun kebijakan-kebijakan bisa kemana aja. Sekarang kalau misalkan pajak ini mau dinaikkan 23% rasionya, terus rakyat mau bilang apa? Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau kalian naikkan 23%, artinya sama juga dengan merampok rakyat. Bisa saja itu terjadi. Tapi ini sesuatu yang nggak mungkin kalau ekonomi kita sudah hancur-hancuran seperti itu. Pajak itu kan diambil dari selisih. Atas apa? Atas profit, atas keuntungan, atas nilai tambah. Daripada kemampuan masyarakat. Kan seperti itu. Tapi kalau hanya ditarik besar-besar, itu hanya merampok. Bahasanya seperti itu. Oke, itu gambaran dari sistem pajak Indonesia yang terbangun. Saya tidak bisa detail karena waktunya terbatas, tapi kita masuk kepada berikutnya, Pak Rinto, coba. Bab berikutnya. Nah, ini hasil penelitian pajak Intak. Berikutnya, Pak Rinto, saya akan jelaskan tentang hasil penelitian pajak Intak. Saya secara singkat aja.
bahwa sistem pajak Indonesia rapuh. Rapuhnya dua hal. Bahwa sistem pajak Indonesia tidak punya arah. Sistem tidak memiliki arah yang jelas. Yang kedua, terabaikannya prinsip-prinsip self-assessment. Prinsip-prinsip self-assessment ini banyak masyarakat yang tidak paham. Bahkan banyak praktisi-praktisi pajak yang tidak paham. Pahamnya hanya mendalami pada sisi aturan pajak, pasal per pasal. Tapi filosofi dari prinsip-prinsip self-assessment itu banyak tidak tahu. Termasuk juga arah dari pembangunan sistem pajak ini apa gitu. Berikutnya Pak Rindo. Ini penelitian Intak tahun 2010 dapat dana hibah dari Tifa Foundation. Ini berikut dokumentasi kita dengan dosen-dosen pajak UI. Ini ada salah satu 3, ada sebenarnya ada 8 peneliti, itu semuanya dosen-dosen pajak. Dan ini 3 ini merupakan Profesor Haula ini. Yang tengah itu Profesor Haula, sedangkan yang 2 ini doktor itu. Nah, berikutnya Pak Rindo. Menjadikan sistem pajak Indonesia tidak memiliki arah yang jelas, tidak punya tolok ukur, tidak punya acuan dalam membangun pajak. Akhirnya, secara pragmatis, pajak hanya diartikan pencapaian target penerimaan. Itu yang terjadi. Pajak sama juga dengan target penerimaan. Itu yang terjadi dalam sistem pajak Indonesia. Berikutnya Pak Rindo. Jadi, kami juga melakukan penelusuran apakah benar yang namanya sistem pajak kita itu tidak punya arah. Nah, dalam wawancara kita dengan mantan dirjen pajak, dengan pejabat-pejabat pajak, waktu itu kan banyak dosen-dosen pajak itu dari pejabat-pejabat dirjen pajak. Ternyata tidak ada yang namanya grand design sejak 83 sampai detik ini. Bayangkan berapa puluh tahun kita membangun pajak, 40 tahun ya sampai sekarang ini tidak ada yang namanya grand design. Padahal grand design ini merupakan sebuah acuan arah dari sebuah tujuan mau kemana sebagai kita bawa pajak kita. Jadi grand design ini merupakan peta jalan dalam pembangunan sistem pajak kita. Berikutnya Pak Rindo. Nah, ini salah satu bukti bahwa bagaimana seorang wajib pajak yang mendapat tekanan sampai dia nangis waktu itu. Jadi ibu ini sepanjang rapat dia nangis terus itu. Nah, itu kelihatan apa ya, wajah dia itu nangis, kita sempat dokumentasikan itu. Itu banyak sekali kita punya dokumen-dokumen tentang bagaimana WP-WP yang terzolimi gitu loh. Nah, saya analogikan bahwa sistem pajak itu kalau manusia itu seperti manusia yang tidak punya arah tujuan hidup. Jadi saya ingin menganalogikan kalau manusia, kualitas manusia itu diukur oleh apa? 2 hal. Pertama, tujuan hidup. Kamu hidup itu untuk apa? Cita-citamu apa? Jadi orang-orang yang tidak punya arah tujuan, seperti misalkan saya ambil contoh, misalkan anak-anak pang atau anak-anak preman, itu tidak punya yang namanya cita-cita. Hidupnya hanya hidup. Yang kedua apa? Membuat kualitas manusia itu punya ukuran, yaitu prinsip hidup. Prinsip hidup itu apa? Agama, nilai-nilai, moral, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak orang-orang yang tidak mempunyai yang namanya cita-cita, yang tidak mempunyai yang namanya agama, prinsip hidup, maka hidupnya ya hanya sebatas hidup. Itulah yang dianalogikan dalam sistem pajak kita. Nah, manusia yang tidak punya arah tujuan hidup, manusia yang tidak punya yang namanya prinsip hidup, maka manusia itu manusia yang tidak ada guna. Hidup hanya sebatas hidup, makan, minum, akhirnya apa? Yang dicari hanya kesenangan. Hidup, bangun, siang, malam, ngeluyur kemanapun seenak-enaknya aja. Dia tidak punya tanggung jawab. Akibatnya apa? Yang ada di otak hanya uang. Nah, itulah yang terjadi dalam sistem pajak Indonesia. Jadi sistem pajak Indonesia itu para pembuat kebijakan sampai pelaksanaan pemeriksaan itu hanya berpikir bagaimana menarik pajak sebesar-besarnya dari rakyat. Hanya berpikir tentang uang. Itu yang saya analogikan kalau manusia seperti itu. Nah, bayangkan manusia yang tidak punya arah, manusia yang tidak punya prinsip, manusia yang tidak punya agama,
Itu seperti manusia apa? Sampah. Tidak ada guna dia, merusak. Nah, bayangkan sistem pajak kita itu seperti itu. Itulah yang saya ingin analogikan seperti itu. Berikutnya, Marindo. Nah, ini bagian dari kegiatan Intang melakukan edukasi kepada masyarakat. Berikutnya, melakukan training pajak. Nah, karena sistem pajak seperti itu, maka saya punya ide membentuk konsorsium Save Our Tax. Save Our Tax itu apa? Selamatkan pajak kami. Ide ini muncul dari Save Our World. Jadi selamatkan bumi kami. Jadi pajak pun harus kita selamatkan. Gitu. Berikutnya Pak Rinto. Nah, nama gerakan ini adalah selamatkan pajak kami. Jadi artinya selamatkan pajak saya, selamatkan pajak Anda, selamatkan pajak kita semua. Jadi pajak adalah pengorbanan kita, masa depan kita. Tidak bisa pajak hanya dipungut, tapi tidak memberikan dampak kepada masyarakat, kepada negeri ini. Karena itu kita harus bersatu gitu loh. Jadi yang terjadi sekarang ini, saya bisa simpulkan bahwa terjadi kejahatan di bidang pajak. Mulai dari rancangan undang-undang, saya tahu ada orang-orang pusat kantor pajak yang mengatakan bahwa di DPR itu permainannya mafianya luar biasa, Pak. Itu melalui asosiasi-asosiasi, bagaimana kata per kata itu dihargain sekian harganya. Jadi kalau merubah undang-undang itu sangat mudah di DPR. Itu semua bermain. Jadi itu kejahatan. Sudah dimulai dari rancangan undang-undang. Jadi kebijakan-kebijakan karena tidak memiliki arah dan hanya bicara tentang target, makanya kebijakan itu menjadi kebijakan trial and error, menjadi sporadis. Sistem pajak Indonesia, kalau saya katakan dari 83 sampai sekarang, sebenarnya kita tidak pernah bergerak. Kita hanya berjalan di tempat, statis. Jadi yang dikatakan pemerintah, sistem pajak sudah begini dan begitu sebagai prestasi, nggak ada prestasi. Pajak ini hanya bicara target dari tahun ke tahun, hanya berdebat tentang tax ratio, hanya bicara tentang maksimum budget. Tapi sebenarnya kita tidak pernah bergerak dari masalah-masalah yang ada. Masalah itu apa? Korupsi, mafia, pajak tidak berdampak, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian bahwa pajak ini kalau pun dikatakan bergerak, itu menjadi sporadis, tidak jelas. Dulu ada yang namanya kebijakan sunset policy. Karena sukses menarik jutaan manusia untuk berbondong-bondong mendaftarkan NPWP. Sampai yang namanya kantor pajak penuh, jam 4, jam 5 subuh, udah penuh orang itu. Akibatnya apa? Itu dianggap sukses. Padahal itu merupakan dampak dari kepatuhannya masyarakat. Itu potensi yang ada di masyarakat. Tapi dianggap ini sebuah keberhasilan. Setelah itu sunset policy dibuat, sunset policy kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Setelah itu mulai redup, dicari lagi kebijakan yang lain. Muncul yang namanya tax amnesty, pengampunan pajak. Pengampunan pajak dianggap sukses. Muncul pengampunan kedua dengan penebusan dan lain sebagainya. Sekarang ada yang namanya kebijakan membuat semacam big data, cortex tadi. Jadi semua hanya berbicara tentang target gitu. Yang sebenarnya yang menjadi sasaran adalah objeknya adalah masyarakat. Gitu loh. Tapi kita tidak pernah bicara tentang apa makna dari pajak yang telah dipungut ini, berdampak kepada masyarakat atau tidak. Baru kemarin istri saya cerita, katanya beli bawang itu 5.000 dapat 5 butir, Pak. Coba bayangkan. Jadi satu bawang itu Rp1.000. Ini kan sesuatu yang aneh. Bagaimana negeri ini bisa membangun sebuah negeri di mana harga bawang bisa harganya tuh Rp1.000 satu butir bawang, coba. Kemana pajak kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Uang 1.000 kalau di negara-negara lain, taruhlah di Amerika, $1.000 itu duit yang sangat besar, Pak.
Tapi di Indonesia itu hanya untuk membeli satu siung bawang. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal. Bagaimana rupiah ini benar-benar tidak ada nilainya? Kenapa? Karena pajak ini tidak memberikan penguatan kepada masyarakat, gitu loh. Tidak berdampak kepada ekonomi. Sekalinya masyarakat butuh yang namanya sembako, daging langka dan lain sebagainya, pemerintah tinggal buka aja keran impor. Padahal impor ini akan memperlemah kita punya nilai-nilai rupiah. Gitu. Nah itu, kemudian Pak Rinto, selanjutnya. Nah ini merupakan bagian daripada kegiatan Intak. Bagaimana kita melakukan berbagai kegiatan, salah satunya melakukan pendampingan. Bagaimana seorang Ibu Susi aja sampai kena pajak, yang notabene adalah mantan pejabat, orang kaya, dan lain sebagainya. Kenapa bisa kena? Bayangkan kalau itu masyarakat awam. Kemudian Pak Rinto, kita lihat. Nah, ini visi daripada KSOT adalah membentuk wadah pajak masyarakat untuk menjadi kekuatan sosial dalam gerakan moral pajak demi mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan, yang bersih, penuh kesadaran dan mendukung dunia usaha sesuai prinsip-prinsip perpajakan, sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi bangsa sesuai cita-cita pajak. Itulah yang gunanya pajak. Jadi pajak ini bukan ditarik sebesar-besarnya ke masyarakat, kemudian apa penggunaannya saya nanya aja gitu. Ini bukan haknya dari pemerintah. Ini milik rakyat. Harus kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan-penguatan yang nantinya akan membangun potensi pajak berikutnya gitu. Sebenarnya kan kebijakan pajak seperti itu. Jadi bukan pajak itu ditarik saat masyarakat itu memprotes. Kita negara itu butuh anggaran. Sampai yang namanya anggaran itu 82%. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kemana sumber-sumber alam kita? Masa semua ditumpuk, dibebankan kepada rakyat? Setelah 82%, yang terjadi apa kebijakannya? Hutang mencapai ribuan triliun. Ini semua akan merusak dari sistem ekonomi. Saya tidak mau berdebat dengan teori-teorinya Sri Mulyani bahwa utang Indonesia itu rendah dibandingkan negara lain, kita baru di bawah 30% dan lain sebagainya. Yang jelas rakyat merasakan bagaimana yang namanya ekonomi ini sangat berat. Lapangan kerja susah. Kita kerja setengah mati, gaji itu habis dalam waktu cuma berapa hari. Sekarang itu yang namanya harga-harga di pasar, di masyarakat itu cuma ada dua, 50.000 dan 100.000. Mau beli apapun harganya cuma 20.000, 30.000. Coba nilai paling tinggi kita pegang itu cuma 50.000. Habis duit kita. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, kemana pajak kita? Sedangkan kita sendiri yang namanya tol, beli gas, semua kita bayar. BPJS pun kita bayar, nggak ada yang gratis. Kuliah di perguruan tinggi mahal yang setengah mati. Bagaimana seorang dokter itu bisa lulus? Dia harus mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan di swasta bisa 1 miliar. Ini dokter mau jadi apa? Dia nanti jadi dokter itu akan meres yang namanya pasien, padahal pasien ini sudah sakit-sakitan. Jadi semua ini menjadi sebuah lingkaran setan gitu loh, yang terikat kepada yang namanya uang gitu loh. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman yang namanya uang ini gitu loh, karena semua dibangun dengan target gitu awalnya. Jadi yang namanya sistem yang dibangun ini kalau menurut saya sudah salah gitu loh. Nah kemudian berikutnya Pak Rinto. Nah ini kita pernah paparkan di Mahkamah Konstitusi tentang hasil temuan-temuan Intak. Hasilnya cukup luar biasa, di mana para ahli-ahli Menteri Keuangan maupun Ditjen Pajak tidak bisa membantah hasil temuan-temuan Intak, hasil penelitian Intak. Nah ini yang akan saya perluas bersama masyarakat melalui KSOT gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di pajak ini ada satu kejahatan yang luar biasa, di mana oknum-oknum ini mendompleng kepentingan negara. Mereka selalu mengatasnamakan negara, tapi di balik ini mereka mencari keuntungan, memperkaya diri. Dan ini tidak tersentuh. Nah, caranya untuk bisa tersentuh bagaimana? Dengan KSOT.
kita harus bersatu. Kita harus menyatukan pendapat kita. Jadi mau setinggi apapun kita punya gelar, mau profesor, doktor, mau setinggi apa kita punya jabatan, mau sekaya apa kita punya uang, kalau kita tidak bicara yang namanya moral, yang namanya prinsip-prinsip, nilai-nilai keadilan, itu kosong bagi saya. Itu semuanya sia-sia. Karena apa? Karena yang akan muara dari semua itu adalah kehancuran. Bagaimana sekarang negeri ini kekuasaan itu dikafling-kafling, hanya dikuasai orang-orang tertentu saja. Kalimantan, IKN dipindahkan dengan seenaknya. Kemana pajak-pajak kita? Gimana pengorbanan rakyat ini? Itu yang saya akan satukan, yang namanya keinginan kita untuk merubah negeri ini. Saya tidak bicara tentang sebuah ilmu yang banyak teori dan lain sebagainya, tapi tidak punya makna atas nilai-nilai itu. Negeri ini sudah dalam kondisi kacau balau, hancur, korupsi yang merajalela. Jangan lagi kita. Halo? Nggak tahu. Ya. Ya, kemudian Pak Rinto, berikutnya Pak Rinto. Nah, oke. Saya teruskan ya. Misi dari KSOT ini adalah pertama, mengajak masyarakat, organisasi dan berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam gerakan moral pajak. Jadi pajak ini harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, harus mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi. Pajak ini harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk penguatan ekonomi, bukan dalam bentuk menumpuk utang, sembako yang mahal, impor segala macam yang membuat rupiah itu semakin terpuruk. Yang kedua, membangun dan meningkatkan kepedulian, kesadaran dan peran masyarakat melalui berbagai kegiatan pajak. Jadi kejahatan pajak yang selama ini banyak terjadi dan sulit ditembus akan kita buka melalui sebuah penyatuan pendapat. Jadi keadilan pajak tidak bisa dilihat hanya sepotong-sepotong, hanya bagian-bagian tertentu dari masing-masing individu. Jadi kalau misalkan seorang pengusaha, dia melihat pajak hanya dari sisi apa? Saya mendapat tekanan, saya mendapat yang namanya ancaman bahwa saya kalau tidak membayar maka saya akan dipidanakan. Sedangkan dari kelompok lawyer atau advokat hanya melihat pada sisi pasal per pasal. Sedangkan dari aktivis hanya melihat pada sisi bahwa korupsi susah ditembus. Kami tidak paham tentang pajak. Kemudian dari sisi yang lain pun juga pandangannya menjadi bagian-bagian terpotong-potong. KSOT akan menyatukan semua pandangan ini menjadi satu kesatuan bahwa pajak itu tidak bisa dimainkan oleh oknum-oknum menjadi bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk memperkaya diri. Jadi Intak ini bisa melihat bahwa kejahatan pajak ini merupakan kejahatan dari hulu ke hilir yang ditunggangi oleh oknum demi kepentingan negara, demi kepentingan pajak. Jadi kita ingin membangun atau meningkatkan kepedulian bahwa masyarakat, kalian sadar atau tidak, kalian membayar pajak. Bahwa ini uang kalian harus peduli, kalian harus dibangun kesadarannya. Itu yang kedua. Berikutnya Pak Rinto. Nah, yang ketiga, memberdayakan potensi dan kemampuan pajak masyarakat melalui lembaga-lembaga yang berbasis pajak dan lembaga anti korupsi. Jadi lembaga-lembaga anti korupsi yang ada sekarang ini kita buat aktif, kita buat mereka menjadi kekuatan bersama dengan lembaga-lembaga komunitas pajak yang sekarang mulai marak, mulai bergerak. Kenapa konsultan pajak yang selama ini mengerti pajak tapi diam aja? Karena mereka menikmati. Kalau mereka bicara maka pasti dibuang. Salah satu kawan kita ini, sahabat kita, Mas Awan, memang seperti itu yang terjadi.
Jadi pajak ini menjadi sesuatu yang tersembunyi gitu loh. Nah, kita tidak mau itu menjadi bagian-bagian yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum, sehingga masyarakat ini menjadi sebuah permainan dari mereka, hanya objek dari permainan mereka. Yang keempat, KSOT-nya akan melakukan semacam bimbingan dan pendampingan pajak dengan konsep perlindungan pajak masyarakat. Jadi peluang yang selama ini diabaikan oleh pemerintah, peluang itu apa? Fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan yang selama ini diabaikan dan saya katakan sebagai fungsi yang gagal, kita harus masuk. Jadi gerakan KSOT ini harus bersama rakyat melalui penguatan mereka. Kita harus jaminkan bahwa mereka akan aman dengan pajak, bahwa pajak ini bukan momok, bahwa pajak ini milik kita, bahwa pajak ini harus mendukung ekonomi dan usaha-usaha mereka. Bukan pajak menjadi sebuah momok yang menakutkan. Dan yang kelima, dengan KSOT ini akan membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak untuk saling menguatkan dan menunjang sesuai karakter dan kapasitas masing-masing pihak. Jadi saya ingin dengan adanya wadah ini nanti masing-masing pihak itu akan memberikan kontribusi sesuai dengan keahliannya masing-masing. INTA akan memperkuat melalui kajian-kajiannya, melalui hasil penelitiannya, melalui sebuah pandangan yang secara menyeluruh bisa melihat bahwa pajak ini bukan kepentingan yang bisa ditunggangi untuk sebuah kejahatan besar. INTA ini akan mengemasnya seperti itu, gitu loh. Jadi INTA ini bisa melihat pajak itu menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai sistem yang harus dibangun dan harus dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, ini foto ini merupakan kesaksian dari seorang pengusaha yang mengadukan ke INTA. Ini pengusaha ini yang berkaos putih hitam, pakai celana jeans, dia sampai nangis. Dia bilang, katanya, saya hancur Pak gara-gara pajak. Tanah rumah saya semua disita, sertifikat sampai sekarang udah 5 tahun lebih saya tidak bisa ambil, ditahan sama orang pajak. Usaha saya hancur, rumah saya, tanah saya sudah nggak karu-karuan, katanya. Saya sampai cerai, saya sampai masuk rumah sakit jiwa, Pak, karena saya nggak kuat nerima beban ini, kan. Dia berkeluh kesah semuanya ini terhadap INTA. Bagaimana kasus-kasus seperti ini banyak terjadi dan itu ribuan terjadi dari tahun ke tahun, mungkin sudah jutaan yang terjadi, tapi tidak pernah terungkap. Kemana ini? Ini tidak bisa kita diamkan. Berikutnya Pak Rinto. Sudah habis nih Pak? Sudah habis? Udah habis? Ya. Oh udah habis, enggak ya? Sekarang diagramnya Pak. Sorry, diagramnya Pak. Ya. 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 Udah kelihatan Pak? Belum? Oh belum? Belum. Nah ini, jadi ini diagram yang saya buat menjadi mudah-mudahan lebih ngerti tentang KSOT apa. Jadi di sini ada sistem pajak, di mana sistem pajak ini dimulai dari atas merah putih, itu saya anggap sebagai negara Indonesia. Di sini ada yang namanya kepala negara, kemudian di bawahnya ada presiden. Presiden ini sebagai kepala pemerintahan yang bersama DPR membuat atau merancang undang-undang pajak. Kemudian presiden menunjuk menteri keuangan. Di sini menteri keuangan ada DJP yang sebelah kanan hijau, ada Kanwil, ada KPP. Sebenarnya dalam sistem pajak mereka itu hanya kecil dibandingkan dengan masyarakat. Saya taruh masyarakat paling bawah, masyarakat dan pengusaha. Nah, selama ini masyarakat dan pengusaha itu nggak berdaya dalam menghadapi pajak. Karena apa? Bahasanya pajak itu hanya bayar dan bayar. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu akan saya penjarakan. Maka kamu akan kena denda lebih besar daripada hutang pajak. Nah, ini saya buat bahwa pajak ini dibayarkan kepada bank persepsi, kemudian disetorkan ke negara. Memang seperti itu dalam Undang-Undang Pasal 23. Nah, dalam yang terjadi selama ini, masyarakat ini
saya berikan tanda panah down. Artinya masyarakat ini tidak berdaya dalam menghadapi pajak. Mereka macam-macam, menjadi tidak berdaya, usaha bangkrut, momok ancaman, pajak biaya mahal, kepatuhannya, dan lain sebagainya, tekanan dan lain sebagainya. Dengan adanya KSOT, KSOT ini lingkaran merah di tengah-tengah ini akan bersama masyarakat menyatu. Nah, nanti akan terjadi kekuatan yang tadinya down. Kalau ini kita satukan dengan masyarakat, nanti masyarakat akan menjadi kekuatan. Makanya saya tulis di sini up. Dia naik menjadi kekuatan sosial kontrol. Nah, KSOT ini akan mewadahi berbagai ahli, berbagai komunitas, berbagai orang-orang yang bicara tentang kepentingan pajak. Nah, nanti KSOT ini masuk menguatkan dari peluang yang selama ini tidak didapatkan oleh masyarakat. Peluang itu apa? Melalui perlindungan, melalui pendampingan, melalui edukasi pajak. Kenapa? Karena yang namanya fungsi pajak, fungsi kantor pajak untuk melakukan yang namanya membangun kesadaran pajak masyarakat, fungsi edukasi itu gagal. Nah, KSOT harus masuk di sana, memberikan penguatan gitu loh, memberikan solusi kepada masyarakat. Jadi kita masuk memberikan solusi-solusi atas apa yang dicari oleh masyarakat, oleh pengusaha. Yang dicari oleh masyarakat apa? Keadilan, rasa nyaman dengan pajak, rasa apa? Pajak jangan menjadi beban. Pajak itu harus meringankan, kepatuhan itu jangan mahal, dan lain sebagainya. KSOT harus masuk ke sana. Jadi nanti lembaga-lembaga apapun itu bisa masuk ke KSOT. Karena pajak ini adalah pengorbanan masyarakat. Jadi kalau di sana nanti ada lembaga dari LBH, maka dia akan memberikan penguatan kepada hukum pajak. Nah, Intak nanti akan memperkuat itu melalui kajian-kajiannya, melalui bahasa-bahasa penelitian yang selama ini sudah dilakukan oleh Intak. Nah, LSM anti korupsi itu nanti bisa bergabung dengan KSOT untuk apa? Melakukan sebuah fungsi kontrol terhadap sistem korupsi. Nah, Intak nanti ada di belakang itu dengan bahasa penelitian, bahasa kajian. Terus begitu. Jadi semua nanti bergerak untuk melakukan fungsi kontrol. Nah, nanti akan ada sebuah gerakan-gerakan yang memberikan penguatan. Jadi ada yang namanya podcast, ada yang namanya nanti kontrol atas sistem kita. Jadi 349 itu tidak ada yang namanya kasus akhirat tenggelam tanpa ada kejelasan. 349 triliun itu uangnya sangat-sangat besar, tapi tidak bisa kita sentuh. Nah, dengan adanya KSOT itu, ini nanti akan kita ungkap, kita bicara tentang sebuah moral, tentang sebuah modus-modus, sehingga membentuk sebuah mafia pajak. Nah, itu nanti bersama masyarakat kita akan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah, presiden. Kalau mereka tidak mau mengungkap, maka mereka harus bertanggung jawab. Ya, mungkin mereka harus mundur, termasuk Menteri Keuangan. Kita akan membuat sebuah sistem kontrol yang kuat bersama masyarakat. Gitu. Itu gambarannya. Gambaran secara ringkasnya seperti itu, Pak Rinto. Oke. Pak Amin, mungkin ada yang bisa ditanyakan, atau saya punya gambaran segini. Pak Rinto punya keahlian di bidang IT. Pak Rinto beberapa kali diskusi saya untuk punya ide membuat semacam animasi atau dirty text atau film-film kayak semacam dirty food tapi pajak gitu loh. Nah, itu bisa kita kolaborasikan. Saya bicara tentang hasil penelitian, tentang kajian, tentang temuan gitu. Begitu juga dengan Pak Amin. Pak Amin punya kekuatan di bidang gerakan masyarakat. Bisa membuat semacam petisi-petisi pajak. Gak usah takut ngerti pajak atau enggak. Intak akan memperkuat dari ide-idenya Pak Amin. Gitu. Itu gambarannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Widodo. Ini selanjutnya kita sesi tanya jawab 10 menit Pak ya. Mungkin dari teman-teman yang peserta diskusi ini ada pertanyaan,
Bisa langsung ke Pak Widodo. Mungkin dari Pak Amin dulu, Pak Rinto, tentang terkait mungkin punya ide untuk membuat semacam petisi atau boikot pajak, nggak masalah. Baik. Ya, Suara saya jelas? jelas, Pak. Ya, Salam. jelas. Salam. Ya. Baik Pak Widodo, saya ingin menanyakan bahwasanya apakah langkah yang akan saya rancang, strategi yang akan saya lakukan, yaitu gerakan kampanye pajak ini akan kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat awam, di mana masyarakat itu yang ada hanya ketakutan. Untuk sementara ini takut tidak ada yang membackup di belakangnya, gitu kira-kira. Sehingga langkah apa untuk kita dia dengan keberanian? Apa langkah kita supaya dia punya keberanian untuk melakukan kampanye ini? Ya, jadi gini, yang dibangun sistem pajak yang selama ini adalah rasa takut. Jadi kalau kita lihat fungsi pembinaan pajak atau kesadaran pajak masyarakat bisa dibilang gagal, kalau saya katakan begitu. Jadi AR-AR yang ada atau representatif ya, itu yang fungsinya untuk melakukan penyuluhan atau konsultan free kepada masyarakat, itu tidak melakukan fungsi seperti itu. Sekarang ini fungsi AR itu lebih memata-matai, lebih mencari-cari kesalahan daripada masyarakat, dari wajib pajak. Mereka dipanggil, mereka diinterogasi, dan lain sebagainya. Sekarang ini, fungsi pembinaan itu hanya didasarkan pada rilis aturan-aturan daripada misalkan pemerintah membuat sebuah kebijakan, itu dirilis melalui pemberitaan-pemberitaan, dan itu dijalankan oleh DDTC, oleh media-media gitu. Kemudian yang kedua, banyak pemberitaan-pemberitaan itu yang sifatnya membangun rasa takut masyarakat. Coba Bapak perhatikan yang namanya berita-berita yang ada di pajak. Itu selalu ada apa? Terjadi penyitaan aset bangunan senilai sekian miliar atau sekian ratus miliar, kan gitu. Terjadi pemblokiran rekening, kan gitu kan. Terus apa? Betul. Bapak baca beritanya, itu selalu bahasa SOP-nya dua. Untuk menimbulkan efek jerah kepada masyarakat. Yang kedua, untuk membangun kepatuhan. Jadi efek jerah dan untuk membangun kepatuhan. Kalau dipikirkan masyarakat ini dianggapnya sebagai apa? Bandit, Pak. Sebagai penjahat di bidang pajak. Padahal masyarakat nggak ngerti apa-apa. Jadi selalu bahasanya dua itu. Menimbulkan efek jerah dan membangun supaya kepatuhan. Padahal problemnya tidak semudah itu dalam praktek di lapangan. Saya mendapatkan kasus di Indramayu, Pak. Itu ada pengusaha ayam, omsetnya 100 miliar. Itu langsung didatangi orang pajak. Bapak tahu pengusaha ini hanya, pendidikannya rendah. Dia hanya dari tukang ayam, yang waktu dia lulus sekolah dia miara ayam, karena dia biasa main di pasar, dia pinter jualan ayam, Pak. Kerjanya cuma itu aja. Akhirnya dia didatangin manajer Carun Popan, kemudian ditawari, kamu mau jualan ayam nggak? Kami punya ayam banyak, kata si Carun. Akhirnya apa? Oke, mau. Itu nggak perlu modal, Pak. Akhirnya dia ngambil ayam dari Carun, dia tidak perlu lagi miara, dilempar ke pasar, laku di situ. Akhirnya dia bangun tuh dalam waktu cepat, dia bisa punya omset luar biasa, dia punya truk, dia punya rumah pemotongan hewan dan lain sebagainya, kaya raya, Pak. Tapi dia bayangkan, dia orang tidak sekolah, manajemen tradisional dia bangun. Sistem perusahaannya itu dengan hanya ambil jual didatengin orang pajak, nangis, Pak, dia, Pak, diancam berapa, 3,5 miliar. Saya nggak ada uang segitu banyaknya. Bapak tahu untungnya saya ngirim ayam 1 ton, untung saya itu cuma 100.000, Pak, katanya. Coba bayangin, orang pajak mau tahu apa dari mana? Bapak tahu itu
Itu yang namanya pembukuan, yang namanya catatan nggak ada sama sekali karena mereka orang-orang tradisional. Bagaimana ini kayak seperti ini bisa berhadapan dengan pajak? Hancur Pak pasti. Tapi Intak siap untuk menolong orang ini. Nah, makanya gini Pak Amin. Saya ingin teman-teman siapapun tidak ngerti pajak untuk bergerak, untuk bicara tentang moral pajak, tentang nilai-nilai. Jadi Intak akan masuk memberikan penguatan, misalkan gerakan petisi pajak, kampanye pajak. Gerakanlah, di situ nanti Intak yang akan membackup dengan ilmu pajak ya, dengan hasil penelitian, dengan temuan, kan gitu kan. Kemudian satu hal, kita akan memberikan yang namanya pendampingan, kita akan memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu nyaman dengan pajak. Mereka tidak akan dapat tekanan, tidak akan dapat ancaman. Kalau mereka mendapat ancaman, maka akan hadir KSOT di situ. Itulah yang akan memperkuat gerakan ini. Sekarang saya ambil contoh, kenapa gerakan boikot itu gerakan boikot pajak itu hancur semuanya? Karena inisiatornya tidak paham pajak. Pada saat gerakan ini berhasil dan dapat dukungan masyarakat, maka Sri Mulyani akan bilang, kalian ini merusak. Padahal yang diinginkan adalah gerakan moral. Tapi Sri Mulyani menganggap bahwa gerakan ini melawan rakyat. Akhirnya dibangun opini. Akhirnya masyarakat menyerang kepada yang namanya gerakan-gerakan boikot pajak. Nah, dengan adanya KSOT ini nanti kita akan memperkuat gerakan ini menjadi apa? Kalau Sri Mulyani bicara tentang bahwa ini melawan pajak, oh kita tidak melawan pajak. Kita gerakan moral bahwa pajak ini bukan memelihara bandit oknum-oknum yang dipiara, gitu loh maksudnya. Ya. Itu gambaran seperti itulah nantinya. Ya. Iya. Pak Widodo, ini ada pertanyaan dari ini. Ada Santi Amer. Ya. Santi Amer, silakan Pak Santi Amer. Baik, terima kasih Pak Widodo dari Galarua Pak. Ya, salam Pak. Ketemu lagi ya Pak kita. Ya. Komitmen Pak. Ya. Jadi Pak Widodo, saya tidak bertanya. Pertama, saya mendukung Galarua lah, jangan saya bicara saya. Galarua mendukung total ide KSOP dari Bapak ini. Ya. Yang jelas kita dimotivasi ada kepedulian untuk memperbaiki bangsa ini. Itu motivasi dan kepedulian kita. Yang kedua adalah kami dari Galarua selalu melakukan perjuangan di dalam menegakkan aturan-aturan dan konstitusi. Ya, jadi yang kita tegakkan itu adalah apa yang disampaikan peraturan dan konstitusi supaya kita tidak salah, ya kan? Ya. Yang lain-lain itu pasti salah, gampang kita digunakan. Contoh, pada tanggal 20 Desember kami melakukan istilah adab, Pak. Ya, jadi ada damai. Ciri khas dari KSP nanti saya harapkan begitu. Jadi di Galarua singkatnya, siap mendukung KSP dalam hal pertama melakukan sosialisasi seperti yang Bapak bilang, yang didukung oleh data dari atas pendampingan Inkat maupun nanti secara terpisah kami ada data dari Inkat. Yang kedua adalah namanya berjuang di lapangan. Tapi kita tidak suka memakai istilah demo, Pak. Kami suka menggunakan adab, aksi damai. Sudah damai. Ya, secara total Menteri Luar Negeri yang berpihak ini soal kebijakan luar negeri. Saya contoh ini Pak ya. Yaitu dalam hal Hamas. Kami dari Galarua menentang itu. Bukannya kita tidak boleh, tetapi Anda harus non-blok. Ya, Anda harus netral gitu. Itu kan politik luar negeri. Jadi kita tidak perlu membahas apa untung ruginya, tapi Anda tidak boleh begitu. Saya hantam habis-habisan itu Menteri Luar Negeri. Dan kita bikin bendera Indonesia di tengah, bendera Israel di pinggir, bendera Palestina di pinggir. Anda harus di tengah mendamaikan, bukan membela satu pihak. Nah, itu contoh Pak. Jadi kalau Galarua ini terpanggil untuk melakukan itu, whatever purpose-nya Pak, apapun taruhannya, asal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Nah, saya membaca perjuangan Bapak ini soal teks. Ini kalau kita kaitkan dengan tugas daripada negara adalah sebenarnya mensejahterakan rakyat. Harus untuk itu dijabarkan. Tetapi apa yang Bapak sampaikan tadi, apakah pada ini mensejahterakan malah memiskinkan? Itu satu. Ya, betul. Yang kedua, negara ini berkewajiban harus melindungi segenap bangsa.
tetapi dengan peraturan itu apakah dia melindungi masyarakat, bikin tertekan? Iya. Nah itu makronya dari situ kita, maka Galarua mendukung total. Jadi monggo kapan aja Intep dengan Galarua bersinergi, kami siap melakukan dua hal, sosialisasi dan tempur di lapangan. Kami ada punya namanya integrasi cepat URC. Ada misalnya isu begini masalah pajak, udah langsung bergerak aja. Siap. Ini Pak. Ini Pak, Galarua ini apa Pak bidangnya Pak? Dari LSM atau dari LBH atau gimana Pak? Santi Amar. Kami dari perkumpulan Pak, perkumpulan jaga Pancasila jam 21 Tulistiwa. Ya. Oh itu ini Pak, banyaknya advokat atau gimana Pak? Kita kalau bidangnya itu di mediasi, ada advokasi dan litigasi. Tetapi lengkap ya. Tetapi secara umum adalah kita membela seperti yang Bapak bilang tadi, yang dipersekusi, yang lemah lah kedudukannya segala macam. Ini pemerintah, ya. Ini kasusnya pajak ini luar biasa Pak Santi Amar. Ini pengalaman saya sendiri Pak dengan oknum pemerintah pajak. Mereka itu berani melanggar undang-undang dan PMK Pak dengan pakai SE Pak. Itu dia. Kita mah nggak peduli mau hantu belau atau apapun, nggak urusan, asal dia yang melanggar undang-undang. Jangan kita yang melanggar gitu kan. Siapapun di Indonesia ini Pak, siapapun di Indonesia ini yang sedang melakukan peraturan perundang-undangan tidak bisa ditangkap. Justru yang tidak melakukan itu yang harus ditangkap dan dihukum. Itu Pak Widodo, kami siap anytime, monggo kita bekerja sama, kita mendukung total Pak ya. Jadi saya nggak bertanya karena saya juga soal pajak ini muaranya mestinya mensejahterakan rakyat, muaranya melindungi rakyat, muaranya mestinya mencerdaskan rakyat. Nah, kalau ini kan sudah terbalik gitu. Ya, dengan seperti ini Pak, misalkan ini tanggapannya Pak Santi Amar gimana Pak? Misalkan dengan belum ini Pak Rafael, contohnya Pak Rafael itu kan waktu itu kan LHKPN-nya 56 miliar Pak. Ternyata kan waktu diperiksa KPK, mungkin zamannya Pak Saud Situmorang itu kan ditemukan kan hampir 2 triliun Pak. Ternyata angkanya Pak. Makanya orang-orang begitu kan harus siapa pejabatnya atau apa itu kan harus digeruduk gitu Pak ya. Tapi gini Pak Widodo, kita mengkritik itu harus kita juga lengkapi dengan solusi ya, solusi tawaran. Solusinya begini gitu loh. Jadi kita bukan hanya mengkritik, harus ada juga solusinya gitu. Terima kasih Pak Widodo, terima kasih Pak Rinto. Sama-sama, sama-sama Pak. Terima kasih. Saya menanggapi Pak Rinto ya. Jadi boleh ya Pak Rinto ya? Pak Rinto mau ngomong apa kena? Jadi gini Pak Santi Amar. Jadi Intak bergerak bersama rakyat. Saya memberikan prinsip-prinsip gerakan KSOT. Pertama, gerakan pajak harus satu suara. Jadi kawan-kawan masyarakat semua harus masuk dalam satu wadah untuk bicara pajak itu satu suara. Jadi yang Bapak katakan pajak belum berdampak secara kesejahteraan rakyat, itu yang kita akan suarakan Pak. Jadi tidak bisa yang namanya rupiah itu sampai kurung sampai 15.000, 16.000, bayangkan. Kita ini menjadi negara budak Pak, bisa dibilang. Kita kerja dibandingin dengan Amerika. Amerika dapat $1, kita bekerja bisa 15.000 kalinya. Itu analogi. Nah yang kedua, gerakan ini akan menyatukan semua lembaga-lembaga Pak. Saya tidak terkecuali dengan lembaga apapun. Semua bisa bergabung di sini. Yang ketiga, gerakan ini selaras dan mendukung kebijakan pemerintah. Jadi kalau misalkan saya ibaratkan oknum itu tikus yang ada di satu lumbung, saya tidak akan bakar lumbung itu. Jadi saya akan pisahkan tikus itu dengan lumbungnya. Ini merupakan cara untuk kita melawan oknum. Caranya bagaimana? Kita harus menguasai sistem. Jadi sistem yang sekarang terjadi Pak, itu dikuasai oknum-oknum. Bagaimana oknum ini mendompleng kepentingan pajak untuk karir mereka, untuk melakukan korupsi, untuk mereka berdalih bahwa ini yang kami lakukan atas nama bangsa, atas nama rakyat. Padahal di balik ini mereka adalah bandit-bandit. Nah ini makanya kalau dengan Galarua bisa kita kerjasamakan, kita bisa membuka pos pengaduan seluruh Indonesia. Jadi nanti kasus-kasus pajak yang ada di lapangan bisa kita bantu selesaikan, kita buat nyaman masyarakat dari tekanan-tekanan oknum. Nah yang keempat,
Yang menjadi musuh utama kita adalah para oknum. Oknum ini yang harus kita lawan. Kita bukan melawan negara, kita melawan oknum. Nah, karena itu prinsip gerakan harus merebut sistem yang selama ini dikuasai oleh oknum gitu loh. Nah, prinsip gerakan berikutnya yang harus kita cermati adalah gerakan ini harus menyatu dengan rakyat. Karena rakyatlah yang menjadi korban, rakyatlah yang menentukan atas pajak ini. Nanti akhirnya rakyat ini akan mengambil sikap kalau memang di situ dirasakan ada ketidakadilan. Selama ini kenapa yang namanya pajak ini kok masyarakat diam aja? Karena semua dibangun dengan rasa takut, dibangun dengan opini, dengan pencitraan. Jadi yang namanya pajak itu selalu kita disuguhkan dengan yang namanya target, Pak. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mengumumkan bahwa target tercapai 1.500 triliun. Tapi yang menjadi pertanyaan bukan target, yang menjadi pertanyaan kemana pajak kita? Kenapa kita yang namanya hidup itu kok semua kita harus bayar? Nama sekolah pun kita harus bayar mahal. Kemudian yang namanya sembako, boro-boro yang namanya pemerataan pendapatan. Yang namanya sembako aja mahalnya setengah mati gitu. Nah ini yang harus kita perjuangkan, Pak. Jadi pajak ini harus punya makna, punya masa depan. Jadi bukan hanya target yang menjadi gerakan ini, gitu loh. Itu Pak Rinto, penjelasan saya. Oke. Ya, ini mungkin Pak Widodo bisa disampaikan bahwa websitenya kan sudah ada, sama mungkin nanti kalau caranya daftar anggota mungkin sudah ada di website tersebut, Pak Widodo. Ya, Pak Santi. Ya, Pak Santiamar bahwa KSOT ini sudah ada webnya, jadi nanti mungkin anggota-anggota dari Galarua bisa bergabung untuk mendaftarkan keanggotaan di KSOT. Jadi nanti dari situ kita bisa melakukan diskusi untuk mengkerucutkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kapasitas dari kemampuan dari masing-masing anggota. Begitu, Pak. Oke. Websitenya saveourtax.org, Pak ya? Iya. Nanti saya kirim. Nanti Pak Widodo kirim lah ya, ada WA. Baik. Saya akan kirim. Baik, makasih. Iya. Dan saya berharap Pak Widodo, apapun tantangannya, perjuangan ini tidak boleh mundur ya. Apapun apanya, karena kita untuk rakyat. Saya gitu, sekali maju, karena ini adalah untuk bangsa dan Indonesia, untuk sampai pokoknya main terus, udah itu aja lah. Terima kasih Pak Widodo. Ya, Pak Santiamar di mana ini tinggalnya, Bapak? Saya di Jakarta, Bapak di Jakarta Timur, di Cipinang Melayu. Melayu. Oh, Jakarta Timur. Oke. Mungkin kita nanti bisa diskusi langsung ya, Pak. Siap. Iya. Pak Santiamar. Iya. Santiamar. Iya. Ini kira-kira perlu ada masukan dari Pak Saud Sitomorang? Pak Widodo? Mungkin Bang Saud. Tolong Pak. Respon Tanggapannya. akan dari ini Pak ya, dari pegiat di KPK. Ya saya pikir menarik ya, tapi tinggal lihat dari Mas Fit itu udah bagus ya. Kemudian kemarin kalau nggak salah kita pernah ketemu sama yang dari audit ya. Ya, Iskandar Sitorus. Iskandar, itu diajak join. Kawan kita, iya. Diajak join. Baik, saya akan ya diajak join, kemudian nanti saya nggak usah formal, tapi ikut lah kegiatan yang Mas Fit. Oke, saya kirim ke Iskandar Sitorus, tapi kok beliau nggak ini, malah cuman responnya kasih jempol, tapi nggak mau gabung. Ya, tapi nanti saya akan datangi lagi. Diajak lagi. Iya. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman semua ya yang hadir hari ini. Ya, terima kasih Pak Saud. Terima kasih Mas. Pokoknya kalau saya support kemudian bagaimana bisa mendorong lah. Karena civil society kan selama ini emang di bidang pajak ini yang punya passion tuh banyak, tapi nggak nonjol ya, sebagaimana kalau di bidang HAM, di bidang anti korupsi, bidang audit. Karena seperti Mas Fit sering bilang, memang pajak ini ilmunya nggak semua orang punya basic knowledge. Setelah saya itu banyak yang tersembunyi. Ya. Kalau pengalaman kami ini Pak Saud, pengalaman kami saat berhadapan dengan orang pajak, mereka ini menganggap paling pintar
dari orang-orang ekonomi adalah orang paling pintar seperti itu Pak Saud. Jadi menganggap bahwa orang-orang teknokrat, orang-orang IT, orang-orang teknik itu nggak ngerti masalah pajak. Jadi makanya mereka pasti cepat di kasus pajakan itu. Betul. Iya betul. Jadi merasa itu kayak seperti atlet 100 meter lari cepat. Kalau kita nggak bisa lari cepat, dianggapnya kita semuanya nggak bisa lari cepat gitu. Tapi kan kita tahu kapan dia mau. Nah, padahal ini Pak, pengalaman kami juga saat berhadapan dengan ini Pak ya, salah sengketa itu ketahuan bahwa mereka pun nggak menguasai pasal-pasal yang mereka buat sendiri Pak Saud. Karena PMK itu hampir PMK sama SE sama Perdirjen itu hampir setiap bulan itu ada yang baru Pak Saud. Iya betul. Jadi itu kita harapkan check and balance ya. Jadi kan sederhana sebenarnya. Kalau yang namanya anti korupsi itu kan pertama dia itu harus transparan. Itu rumus lah. Pokoknya ke dunia manapun kalau nggak transparan kita curiga. Terus kemudian siap. tabel itu ada SOP, ada apa segala macam dipatuhi undang-undang dan seterusnya. Konflik of interest. Nah, konflik of interestnya ini seperti apa? Ya kan, kalau konflik of interestnya itu tinggi ya agak sulit, ya kan? Jadi siap. Yang berikutnya ya melindungi orang-orang atau siapapun yang melakukan upaya untuk check and balance, dan itu undang-undang memberi tempat, ada ombudsman, ada yang lain-lain. Tadi Mas Fit juga bicara di MK, bahkan nanti juga dicek lagi Mas, apalagi yang perlu di-MK-kan ini, banyak kayaknya yang perlu di MK ini. Banyak Pak. Masalahnya kan untuk JR Pak Saud, untuk JR itu pengalaman teman-teman itu adalah butuh 2 korban Pak. Lah rata-rata korban ini nggak ada yang mau gitu loh Pak. Berarti kan ada barangkali ada tip dari Pak Saud untuk masyarakat awam yang belum begitu mengerti tentang pajak. Bagaimana cara menanggulangi rasa takut masyarakat itu yang ada? Bagaimana cara itu? Barangkali ada tip dari Pak Saud Situmorang. Jadi nanti lembaga lain yang sudah ada dipakai saja. Misalnya umpamanya tadi ada untuk judicial review ada yang takut. Kita langsung ke ini aja, lembaga perlindungan saksi. Mereka begini Pak Saud, mereka takutnya bukan masalah takut ini Pak, karena pajak itu kan tiap tahun bisa diperiksa Pak Saud. Nah itu mengancamnya di situ Pak. Ya nggak bisa dong, karena saya buka rahasia kamu terus kamu ngampungin saya, itu kan nggak boleh, itu dendam namanya. Iya itu yang terjadi Pak, mentalnya wajib pajak itu seperti itu Pak Saud. Iya, tapi memang kadang WP kan juga sering main mata, jadi kita harus jaga di situ dia. Jadi kita cari juga. Ini sebagai informasi Pak Saud, ini kan kami, kalau saya ini kan dari WP Pak, saya dari WP asli Pak, saya dari wajib pajak asli. Jadi gini Pak, kenapa kok main mata? Pertama Pak, kami tidak pernah dapat edukasi Pak Saud. Yang pertama, kami tidak pernah dapat edukasi, dan kami bukan main mata Pak, kami biasanya perusahaan kami bayar Pak konsultan. Nah, konsultannya ini main mata kita kan nggak tahu Pak. Ya maksudnya untuk Mas kan nggak, makanya biasanya orang yang nggak main mata berani muncul kan gitu kan. Iya, karena kan memang saya ini Pak, memang kami ngerjain sendiri akuntansi dan perpajakan di kantor kami gitu Pak. Jadi kita harapkan teman-teman yang nggak punya daftar yang memungkinkan mereka cari-cari, ya memang harus juga harus yakinkan juga teman-teman yang mau join itu bukan tempat perlindungan orang yang nggak patuh sama ketentuan pajak. Betul Pak. Banyak kejadian itu lembaga anti korupsi malah di daerah merespon. Betul. Ini nanti KSOT ini rencananya juga Pak Widodo akan ada nanti juga ada edukasi tentang caranya untuk akunting membayar akunting dari UMKM dan lain-lain. Keren. Ya. Memang kan ada dengan Mas Awan nanti Pak. Saya mewakili masyarakat kan nggak ada alasan bahwa orang nggak tahu undang-undang pajak. Cuman kadang-kadang kan orang merasa saya mau ngasih uang kok susah banget sih kan gitu ya Mas Wid ya. Betul Pak. Nah, itu persoalannya. Iya. Oke. Soalnya kami mengajukan dari masyarakat, mewakili masyarakat, pencerahan dari Pak Saud Situmorang ini untuk lebih memberanikan supaya masyarakat ada tambahan keberanian. Iya. Bukan Nanti kita nanti bikin. Kemarin kalau nggak salah sempat rencana mau bikin WA grup ya Mas Wid ya. Iya, nanti kita buat. Jadi Bang Saud nanti dimasukin aja Pak Rinto di grupnya kita Save Our Tax. Jadi gini Pak Amin,
Ya, jadi gini Pak Men, bagaimana membangun masyarakat supaya tidak takut? Intak hadir melalui nanti membuka posko-posko pengaduan. Jadi kita akan membuka saluran-saluran perlindungan kepada masyarakat. Pajak ini bukan untuk ditakuti. Jadi kalau nanti ada tekanan dari kantor-kantor pajak, dari oknum-oknum, maka Intak siap akan hadir untuk membela mereka. Saya jaminkan aman, saya jaminkan mereka lolos. Intak sudah buktikan, kasus sesusah apapun, kita bisa menang, Pak. Saya ada kasus, itu yang namanya manajernya malah bergabung dengan orang pajak, yang tadinya pajak itu bisa dari 3,5 miliar, turun menjadi 1,2 miliar. Karena saya masuk, akhirnya si manajernya itu kolusi sama orang pajak, dinaikin, dibalikin lagi itu. Jadi 3,5 miliar, Pak. Coba bayangkan, masyarakat begitu takutnya, orang pajak itu yang namanya penetapan pajak itu kayak cuman bolak-balikin tangan aja, Pak. Seenak-enaknya aja dia itu. Ini kan luar biasa gitu loh. Masyarakat takut, tapi mereka itu mainin surat itu, dokumen itu kayak mainin apa Pak gitu. Saya mau keluarkan sekarang, saya mau cabut sekarang, terserah gitu loh. Ini luar biasa gitu. Di suatu waktu kita butuh pencerahan juga dari Bu Susi kayaknya nih Pak Widodo. Siap, nanti saya akan sampaikan. Tapi maaf ya, begini Pak. Ya. Begini, jadi kalau kasus pajak dikenakan besar oleh orang pajak, maka itu akan jadi komoditi bagi oknum-oknum aparat. Itu yang namanya saya membantu Ibu Susi, itu waktu itu satu-satunya yang bisa memecahkan dia, meyakini dia. Tapi Bapak tahu di balik itu, banyak oknum-oknum pejabat, kepala kanwil, kepala kantor, itu sudah ngerubung, Pak. Mereka menawarkan jasa, kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bang Saud, yang namanya korupsi pajak ini luar biasa hebatnya. Mereka sama-sama rapat dengan saya. Dia bilang katanya, kalau ini tidak adil, saya berani untuk membatalkan keputusan ini, kata SKP ini. Pak, Bapak berani nggak mempertaruhkan jabatannya? Ini bukan masalah benar atau salah, saya bilang gitu. Ini masalah keadilan. Saat ada uang 300 miliar, Bapak batalkan, maka Bapak mempertaruhkan jabatannya. Bapak akan dipanggil oleh Irjen. Siap Bapak gitu. Oh, saya nggak masalah. Dalam hati saya, munafik kamu. Kamu datang ke sini aja, kamu masih menjadi pejabat kepala kanwil, itu sudah sebuah pengkhianatan. Jadi luar biasa Pak, permainan di balik ini. Kita tidak bisa hanya bicara tentang pasal per pasal, harus hadir ahlinya. Makanya KSOT ini harus hadir di masyarakat nanti, memberikan rasa nyaman. Jadi saat nanti orang pajak itu datang dan ngancam, akan dia berhadapan dengan KSOT, bukan WP. WP hanya membuat surat kuasa, melimpahkan kasus itu ke KSOT, gitu loh. Yusin, Mas Wid, seberat apapun. Ya. Apa transparansi di beberapa pun dikenakan pajak, transparansi pemasukannya itu apa tidak langsung terlihat bahwa memang ini untuk negara, untuk masuk ke negara gitu. Ya seperti gerai-gerai itu kan sudah ada beberapa, ya jadi masyarakat dimanapun karena dia kewajiban sadar dia membayar. Maksud saya bukan masalah besar tidaknya, tapi kalau memang semuanya masuk ke negara, apa ada masalahnya di situ? Itu Mas. Masalahnya gini Pak, pengenaan ini banyak melanggar prinsip-prinsip perpajakan, melanggar prinsip-prinsip keadilan. Sebenarnya yang namanya pengenaan pajak yang ditetapkan oleh petugas-petugas pajak itu dari temuan Intak hampir sebagian besar itu melanggar daripada keadilan. Jadi banyak pasal-pasal yang diterapkan itu pasal-pasal yang sebenarnya tidak bisa diterapkan, termasuk prosedurnya. Jadi ada sisi materialnya, sisi formilnya yang dilanggar. Saya ambil contoh, ini banyak kasus Pak, debt equity ratio. Itu bukan hanya Susier, tapi juga ada kasus-kasus di Pontianak, di Medan, ini mengadukan ke kami. Jadi debt equity ratio itu ada perbandingan bahwa menurut peraturan yang bisa dibiayakan atas pinjaman, atas bunga pinjaman itu hanya 4:1. Jadi kalau sudah lebih dari itu sisanya tidak boleh.
dibiayakan gitu loh. Nah itu padahal kalau kita runut di aturannya Pak, itu hanya diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek kecurangan di bidang keuangan, fraud. Tapi itu sama orang pajak itu hanya dilihat perbandingan 41 itu, apakah ini kalau sudah melebihi dari 4 kali modal, maka itu diterapkan peraturan itu. Ini benar-benar ngawur ini bener. Banyak korban di mana-mana di situ. Nah, makanya saya kadang ini Pak ya, kadang mereka juga melanggar peraturan perundang-undangan gitu Pak Andi, yang kami alami dari KSOT juga Pak. Nah akhirnya gini Pak Andi, karena pajak ini kan ini Pak, nanti kenapa kok kalau masuk ke negara gak masalah Pak ya, dimaksud Pak Widodo tadi kalau saya coba membantu itu misalkan dikenakan pajak 10 miliar Pak, nah itu akan terjadi negosiasi Pak. Nah misalkan negosiasinya biasanya 30% Pak yang terungkap di Metro TV. Nah nanti 30% tadi yang 50% masuk ke negara, yang 50% lagi masuk ke oknum. Itu yang dimaksud Pak Widodo. Seperti itu Pak Widodo ya? Dan tidak bisa terdeteksi di LHKPN-nya ya? Susah Pak. Ya. Susah Pak. Pak Andi, berarti perlu memang kita undang-undang yang terbalik dan perampasan aset ya? Iya, tapi begini Pak Andi, Pak Rinto, saya cerita lagi satu hal. Ada juga kasus, ini juga banyak marak terjadi di perusahaan-perusahaan properti. Jadi orang-orang pajak ini, AR itu keliaran aja Pak ya, ke perusahaan-perusahaan properti. Dia datang ke pameran-pameran, dia minta brosur. Dari brosur itu ada yang namanya daftar list harga rumah. Nah, sama mereka dia dihitung ulang gitu. Dihitung ulang, kemudian apa? Itu akan pasti yang namanya harga rumah di pameran atau di marketingnya mereka itu jauh lebih mahal dibandingkan yang dilaporkan oleh mereka. Nah, berdasarkan hitung-hitungan ulang itu didatengin itu mereka itu. Padahal ini kan secara prinsip ini ngaco ini. Akhirnya apa? Ditodong-todongin tuh Pak mereka. Ini mereka tidak punya dasar penugasan, nggak ada. Berarti ini pegawai negeri kayak preman ya? Ya, itu yang saya bisa biarkan. Jadi prinsipnya cuma begini Pak. Pegawai negeri kayak preman tuh. Karena mereka ini Pak Andi, dia punya ini Pak, namanya PPNS Pak. Ini pegawai negeri sipil Pak. Ya, itu yang dia manfaatkan Pak. Oh. Nah. Kalau masyarakat awam menyampaikan preman bergasi Pak. Itu yang sedang beredar. Soalnya karena saya tidak punya usaha-usaha apa, jadi saya tidak pernah itu, kami PNS aja, jadi tidak pernah mengalaminya yang kayak gitu. Iya. Intan sempat sampai kepada ketua IPERMA Pak. Itu bilang, wah itu kayak begitu biasa Pak katanya. Kita mainkan itu 20% itu kecil Pak. Ada yang sampai 30% sampai ini. Jadi bagaimana memainkan uang ini luar biasa. Dan itu tidak bisa terdeteksi, orang dokumennya nggak ada. Mereka hanya buat oret-oretan kok. Oret-oretan kayak kita nulis di kertas buram aja itu. Didatengin itu. Bapak terutang 5 miliar. Ujung-ujungnya apa? Minta 20% Pak. Itu kita menemukan kasus itu banyak sekali. Gitu loh. Itu satu contoh modus. Nah jadi prinsipnya yang terjadi di kantor pajak itu selalu yang ada di pikiran mereka itu target. Kenakan setinggi-tingginya. Mau perusahaan itu bangkrut, mau perusahaan itu mati, kolaps, bodoh amat. Saya tidak peduli. Nah saat itu nanti terjadi yang namanya pengenaan besar, taruhlah 10 miliar. Maka yang namanya WP itu akan merengek-rengek, akan bersujud, akan memohon supaya ini bagaimana kalau dikenakan 10 miliar kami tidak mampu. Nah itu nanti hadirlah di situ konsultan, terjadilah yang namanya rancangan bagaimana menurunkan pajak. Itu Bapak tahu petugas pajak yang tadinya dianggap sebagai iblis, setan yang begitu menakutkan, itu besoknya akan bilang itu, Bapak dari 10 miliar karena kami kasihan dengan Bapak, karena kami punya kebijakan ini bisa menjadi 1 miliar. Tapi tolong ini diselesaikan dengan 3 miliar Bapak sediakan. Nah nanti itu dimainkan Pak. Jadi 3 miliar sampai 1 miliar itu yang disetor paling cuma 500 juta. Cuma 700 juta kepada negara, itu semua dimasukkan ke kantong mereka. Gitu. Berarti RAPBN, RAPBD yang memang dasarnya itu adalah pajak itu berarti memang dikarang-karang aja untuk bagaimana nanti kelak targetnya tercapai, tidak rasional dasarnya ya.
Betul. Karena Bapak tahu yang namanya kantor-kantor pajak itu dipertaruhkan yang namanya target, Pak. Jadi kalau bisa dibilang modus-modus yang banyak terjadi adalah apa target. Jadi kalau misalkan di Kebayoran Baru saya ambil contoh, targetnya 1 triliun. Kalau di bulan September udah tercapai target 1 triliun, maka bulan September sisanya kan Oktober, November, Desember. 3 bulan ini menjadi sebuah permainan mereka. Mereka tidak target untuk memasukkan kepada kantor pajak Kebayoran Baru. Kenapa? Karena target itu sudah tercapai. Sehingga apa? 3 bulan ini akan menjadi permainan oknum-oknum. Gitu loh. Jadi kesempatan untuk memeras ya. Iya, kesempatan untuk memeras. Iya. Tapi Toto, kalau ini Pak, ini kan dari teman-teman juga ini Pak, pernah ini Pak. Saya dikasih informasi Pak, itu kan dari pemeriksaan kan harus objektif Pak ya. Ternyata pemeriksaan ini paling banyak cuma 2% Pak. Jadi memang itu bagaimana cara objektivitasnya Pak? Karena cuma 2% Pak dari total wajib pajak Pak. Makanya kita harus memberikan penguatan kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya pemeriksa pajak tidak seenak-enaknya aja Pak. Sebenarnya kalau Bapak Parinto tahu yang di dalamnya kantor pajak, itu sangat rapuh mereka itu. Jadi kalau masyarakat itu bisa kita solidkan dalam sebuah wadah KSOT, maka akan menjadi kelihatan bagaimana rapuhnya sistem pajak kita itu. Sebenarnya di kantor pajak, Pak, orang-orang pajak itu semuanya yang ada di dalam itu tidak solid, Pak. Kesulitan itu kan dari pimpinan, Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan direktur-direkturnya untuk meredam segala sesuatu yang menjadi sebuah isu, menjadi sebuah citra yang buruk. Karena yang ditakutkan adalah nanti gerakan rakyat untuk tidak bayar pajak, semacam gerakan perlawanan pasif. Jadi KSOT ini nantinya Pak, goalnya, muaranya itu akan membuat sebuah daya tawar di mana pemerintah nanti akan menghadapi sebuah gerakan rakyat. Kalau kamu caranya begini, saya tidak akan bayar pajak gitu. Itu yang akan membuat kekuatan ini akan luar biasa nantinya, gitu loh. Ya selama ini kan tidak bisa Pak Parinto dijalankan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat yang ada cuma satu arah, bayar atau kamu akan saya pidanakan, kamu akan saya kenakan lebih besar daripada ini, gitu loh. Ya, terima kasih Pak Widodo. Ini sudah cukup Pak ya? Ini sudah lebih dari 1,5 jam Pak. Iya, kita ininya harusnya 1 jam. Iya. Yang penting terima kasih. Ya. Nanti rekamannya nanti bisa kita tayangkan juga di ininya Pak, di YouTube-nya KSOT juga Pak nanti. Ya, terima kasih Pak Rinto. Ya, sudah cukup Pak Amin. Mungkin sudah. Dengan berucap syukur, alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita sudah bisa mengakhiri acara Zoom meeting kita kali ini. Kita lanjutkan di lain waktu dengan acara yang lebih fantastis lagi dari hari ini. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf buat semuanya. Salam merdeka. Sama-sama, salam merdeka.